Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran bahasa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi ini. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu, yakni Bapak Haji Dr. Asy Saifuddin MSI dan juga Bapak Rizal eh, MPD. Sebelumnya, di sini kami akan memaparkan materi mengenai merancang pembelajaran karya sastra di kelas tinggi. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Risa Dwi Tupiani, dan saya sendiri Rosidata Pertianti, kemudian ada Saraswati Oktavia, ada Selvi Aprilia, ada Siti Rukmini Nugraheni, dan Sofa Sofia Ulah. Untuk efektifkan waktu, langsung saja untuk materi pertama di sini ada ragam sastra akan dipaparkan oleh Teh Sofia. Padanya saya persilakan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam sastra. Ragam sastra terbagi menjadi dua, yaitu sastra imajinatif, yakni fiksi, yang dimana dihasilkan melalui proses daya imajinasi atau hayalan pengarang. Yang kedua, sastra non-imajinatif atau non-fiksi, yaitu sastra yang mengutamakan keaslian suatu peristiwa atau kejadian. Nah, berdasarkan bentuknya, sastra dibagi menjadi tiga. Yang pertama, puisi. Puisi adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan bahasa singkat, padat, dan indah. Bentuknya singkat, jelas, dan padat, namun tetap mewakili seluruh penceritaan. Puisi dapat berupa tembang seperti cublak, cublak suweng, atau berupa puisi naratif. Yang kedua ada prosa. Prosa adalah tulisan atau karya sastra berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan naratif. Bentuk tulisan prosa berupa tulisan bebas dan tidak terkait dengan berbagai aturan menulis, seperti rima, diksi, irama, cerpen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, drama. Drama adalah bentuk karya sastra yang dilukiskan dalam bahasa bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog dan monolog. Baik, terima kasih kepada Selvi yang telah memaparkan materinya. Next slide. Di sini ada materi mengenai puisi dan cerpen sebagai apresiasi anak yang akan dipaparkan oleh saya sendiri dengan rekan saya Sofa Sofia. Nah, untuk pengertian apresiasi sastra anak ini akan dipaparkan oleh saya. Nah, apresiasi sastra anak ini itu memiliki pengertian ya. Nah, di sini ada pengertian apresiasi sendiri. Nah, apresiasi ini tuh yang bahasa yang berasal dari Latin appreciatio yang artinya itu mengindahkan atau menghargai. Nah, apresiasi ini pun memiliki arti yang lebih luas, yang mana itu menurut oleh Goff ya, yang artinya itu pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman dan pengungkapan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan. Nah, lalu apa sih pengertian dari apresiasi sastra? Nah, pengertian dari apresiasi sastra ini itu penghargaan atas karya sastra sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu. Nah, dari pengertian apresiasi, kemudian apresiasi sastra, apa sih pengertian apresiasi sastra anak? Nah, dari pengertian tadi itu dapat disimpulkan ya bahwasanya apresiasi sastra anak itu bisa diartikan sebagai penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan atas pemahaman. Nah, apresiasi sastra anak pun dapat diartikan sebagai penghargaan atau karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan juga penikmatan yang tentunya didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra anak. Nah, ternyata apresiasi sastra anak ini pun dapat berarti juga sebagai kegiatan apa? Kegiatan menggunakan, memanfaatkan dan juga menikmati cipta sastra anak.
yang mana dilakukan secara sungguh-sungguh. Sehingga, tumbuhnya pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan juga kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra anak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yakni Sofia Sofiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan puisi dan cerpen sebagai apresiasi sastra anak. Nah, yang pertama di sini ada puisi. Puisi adalah perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra dengan bahasa lisan. Nah, metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran apresiasi sastra anak pada sastra puisi adalah metode deklamasi. Nah, metode deklamasi ini artinya menyerukan atau membacakan sesuatu hasil sastra dengan lagu gerak-gerik sebagai alat bantu. Pembacaan dengan lagu itu artinya pembacaan dengan irama berdasarkan hasil penghayatan terhadap puisi yang dibacanya itu. Lalu gerak-gerik yang dimaksudnya itu adalah gerak-gerik yang estetis dan seirama dengan isi bacaannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode deklamasi ini adalah cara penyampaian puisinya itu secara lisan tanpa teks yang dilakukan di depan publik. Nah, lalu yang kedua, di sini ada cerpen. Cerpen ini atau cerita pendek yaitu prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, seperti namanya, cerpen ini lebih sederhana daripada novel. Metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran apresiasi sastra anak pada sastra cerpen ini adalah metode berkisah. Metode berkisah ini dapat diberikan oleh seorang guru di kelas dengan membawakan sebuah kisah. Nah, untuk ceramah, tetapi sama halnya dengan metode bercerita. Kisah ini tidak semata-mata disampaikannya monoton dengan narasi ya, tetapi kita perlu selingan dialog dan humornya dengan suara yang berubah-ubah. Metode berkisah juga dapat dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara siswa, karena tidak semua orang itu pandai bercerita. Lalu si pembaca cerita itu harus dapat membawakan ceritanya itu sesuai dengan isinya, dapat menirukan suara atau perilaku tokoh-tokohnya. Nah, akan lebih baik lagi apabila si pembawa ceritanya itu dapat melibatkan emosi, imajinasi pendengar pada cerita yang disampaikannya. Karena bila gurunya itu bercerita seperti itu, maka siswanya juga akan senang, akan tertarik dan mengikuti ceritanya itu sampai akhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofa yang telah memaparkan materinya. Kemudian di sini ada strategi ya. Boleh di next teh. Nah, di sini ada strategi membaca puisi yang akan dipaparkan oleh Teh Saras. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu strategi membaca puisi. Yang pertama yaitu ajak siswa untuk mendengar atau melihat langsung orang membaca puisi dengan indah, baik melalui radio atau tape maupun TV. Hal ini bertujuan agar siswa lebih akrab dengan membaca puisi dan mereka memiliki model yang benar dalam membaca puisi. Yang kedua yaitu persilahkan siswa untuk memilih puisi yang mereka sukai dan mengerti untuk dibacakan. Hal ini untuk mempermudah siswa menghayati dan menyampaikan makna dalam puisi yang dibacanya. Yang selanjutnya yaitu awali pembacaan puisi oleh guru. Strategi ini diterapkan untuk mengendurkan ketegangan di antara siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu bujuk kayu ekstra yang dibutuhkan untuk bisa sekedar menampilkan 1-2 orang siswa membaca puisi di depan kelas. Yang terakhir yaitu berikan reward kepada siswa yang berhasil membaca puisi dengan lancar sampai bait terakhir.
Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih senang dalam mengikuti pembelajaran membaca puisi. Baik, terima kasih kepada Teh Saras yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini ada strategi membaca cerpen yang akan dipaparkan oleh Teh Mini dan juga Teh Risa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, yaitu strategi membaca cerpen. Sebelumnya, strategi membaca berarti guru harus mampu mengarahkan siswa agar bisa memilih dan mengungkapkan strategi membaca yang efektif dalam rangka mendapatkan pemahaman isi bacaan yang sedang dibaca. Nah, membaca cerpen dapat membantu siswa menjadi manusia yang berbudaya responsif terhadap nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Slide selanjutnya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca cerpen adalah yang pertama, membaca cerpen dengan suara lantang dan bisa didengar dengan jelas. Yang kedua, membaca cerpen dengan percaya diri. Yang ketiga, ada membaca dengan kecepatan pas, tidak terburu-buru, tidak terlalu lambat, dan tidak terputus-putus. Yang keempat, membaca setiap bagian dialog dan narasi dengan intonasi yang tepat sesuai dengan suasana yang ditampilkan dalam cerita. Yang kelima, membaca setiap peran dalam cerpen sesuai dengan karakternya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Mini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Risa. Nah, dalam membaca sastra atau cerpen menggunakan strategi SQ3R adalah strategi pembelajaran membaca yang bertujuan membantu pembaca agar dapat memahami secara utuh dan rinci tentang isi suatu teks. Adapun tahapannya yang pertama adalah tahapan pengamatan atau survei, yaitu siswa dituntut untuk bisa menafsirkan makna judul cerpen, mengetahui biografi penulis, mengidentifikasi kata apa saja yang dipakai untuk membahaskan diri penulis dalam cerpen, mengidentifikasi sudut pandang tokoh dalam penceritaan, menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat, dan menentukan peristiwa baik awal, tengah, dan akhir dari cerpen secara sekilas. Lalu yang kedua adalah tahap menyusun pertanyaan, yaitu siswa diminta membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan menggunakan konsep pertanyaan 5W1H. Yang ketiga adalah tahap membaca, yaitu pada tahap ini membaca dalam hati cerpen secara keseluruhan dan menandai bagian-bagian cerpen menjadi jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat. Lalu yang keempat adalah tahapan menceritakan kembali, yakni menceritakan kembali isi cerpen secara keseluruhan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang kelima adalah tahap pembelajaran yang terakhir, yaitu memeriksa dan meninjau ulang atau review, di mana memeriksa dan meninjau kembali benar tidaknya catatan-catatan yang penting terkait dengan isi cerpen yang telah dibuatnya. Lalu ada next slide. Dalam membaca sastra cerpen dapat disimpulkan dengan strategi SQ3R, yaitu siswa memiliki kebebasan menganalisis cerpen, siswa mampu berpikir kritis pada masalah sekitar, pelatih siswa belajar secara kolaboratif dan kemampuannya diukur berdasarkan hasil karya dan untuk kerja. Yang kedua yaitu mencapai tujuan dari proses pembelajaran membaca pemahaman, siswa guru perlu membuat perencanaan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan membaca kritis cerpen dalam pembelajaran membaca pemahaman siswa. Guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran, membangkitkan skemata siswa berkaitan dengan topik cerpen, membimbing siswa dalam proses menemukan proses pikiran dalam cerpen. Yang keempat, dengan penerapan strategi ini dalam pembelajaran membaca meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca kritis. Lalu yang kelima adalah penerapan strategi pembelajaran dilandasi dengan pengkajian secara ilmiah
akan membangkitkan pemikiran siswa sehingga siswa tercapai tujuan dan ketuntasan belajar. Dan yang terakhir adalah dengan strategi ini pembelajaran menjadi lebih efektif namun tidak berlaku bagi semua siswa. Karenanya pengenalan terhadap beragam variasi strategi merupakan hal yang penting bagi siswa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Mini yang telah memaparkan materinya. Nah, dapat disimpulkan ya bahwasannya membaca itu adalah komunikasi interaktif yang meliputi latar belakang, pengalaman, bahasa, dan suatu organisasi latihan. Pada saat proses membaca terjadi proses saling mempengaruhi antara latar belakang pengalaman pembaca, bahasa, dan organisasi gagasan yang dikemukakan oleh penulis. Nah, karya sastra itu adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah yang mana dapat dituliskan baik dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, baik dengan plot ataupun melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti akan disiapkan mungkin oleh Bapak ya nanti di LMS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.